Berikut ini panduan untuk input master barang. Jadi masuk ke menu master, kemudian barang. Nah, ini daftar barang yang ada. Untuk menambahkan tinggal klik tambah. Kalau mau ngedit, pilih itemnya yang mana, edit. Kemudian untuk pencarian di sini, klik misalnya kode barangnya, bisa di-scan. Nah, bisa juga diketik namanya, Oreo coklat, Oreo plus coklat ya. Nah, jadi Oreo yang ada kata Oreo coklat. Untuk menambahkan barang, klik tombol tambah. Kemudian seandainya nggak ada barcode-nya, bisa diklik generate. Nah, ini akan otomatis menambah, akan bertambah dengan sendirinya sesuai urutannya. 24, 25 dan seterusnya sampai 6 digit. Nah, kalau ada kode barangnya atau ada barcode-nya, bisa digunakan barcode misalnya ini. Nggak terbaca. Barcode. Nah, misalnya saya tambahkan Ultramilk. Ultramilk 250 ml. Alias ini untuk kode tambahan, misalnya ada perbedaan kode antara kode barang yang ada di produk sama kode custom. Kode custom ini biasanya dari distributor. Mereka nggak pakai barcode tapi pakai kode custom. Nah, untuk harga beli, ini adalah harga di mana kita beli dari distributor. Misalnya dari distributornya kenanya 6.500 per pieces ya. Kemudian harga pokok ini seandainya ada penambahan atau ada diskon, jadi misalnya 6.500 per pieces, tapi karena ada ongkos kirim dan sebagainya, jatuhnya jadi 6.600 per pieces. Ini harga jual jelas, misalnya kita jual 7.000. Nah, di sini kita bisa lihat keuntungannya 6% atau Rp400. Kemudian satuan jelas. Nah, untuk e-product ini belum aktif. Jasa, kalau dicentang jasanya, stok barang tidak akan bertambah atau berkurang. Konsinyasi ini untuk barang-barang titipan. Nih, kena pajak. Ini apakah barangnya kena pajak atau enggak. Kemudian jual online. Ini bisa dijual online, tapi enggak semua fitur ada, enggak semua kasir ada ya, hanya kasir tertentu yang custom. Kemudian open press ini harga kita fix 7.000. Tapi jika ternyata nanti pada saat penjualan itu harganya sangat fluktuatif, itu bisa kita custom sendiri. Jadi standarnya 7.000, tapi nanti di penjualan bisa diubah. Kalau ini bukan open press, di penjualan harga nggak bisa diubah. Biasanya ini digunakan untuk jasa. Misalnya jasa bungkus kado 50.000. Cuman karena lihat tingkat kesulitannya bisa naik bisa turun. Kemudian hadiah ini untuk fasilitas promo poin. Ini poin belum dipakai. Nah, ini tidak boleh minus. Kalau diaktifkan tidak boleh minus. Ketika stok barang itu 0, itu tidak akan bisa dijual. Sama ketika misalnya sisa barang 1 kemudian dijual 2 nggak bisa, hanya 1 aja yang bisa dijual.
supplier jelas, kategori jelas, subkategori, brand, prinsipal jelas. Nah, ini ada batasan maksimal jual. Misalnya kita batasi sekali beli hanya boleh 4. Jadi dalam satu transaksi atau satu stroke itu ada maksimal 4 aja. Kita kosongin aja. Keterangan, untuk diisi keterangan. Nah, kemudian ke harga bertingkat. Nah, jadi kalau misalnya beli satu harganya 7.000, kita bikin 12, itu setiap kali beli 12 ke atas, harganya kita turunkan mungkin 6.800. Jadi nanti ketika transaksi penjualan, jika kuantitinya 1 sampai 11, itu harganya masih 7.000. Begitu masuk kuantiti 12, harga per itemnya atau per piecesnya sudah berubah jadi 6.800 dan itu otomatis. Ini ada 5 tingkatan, silakan diisi atau disesuaikan. Nah, ini untuk harga member. Jadi harga member itu berlaku tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan bisa diatur untuk harga bronze. Misalnya di sini 6.900. Nah, apa perbedaannya harga bertingkat dengan harga member? Kalau di harga member, sekalipun cuma beli satu pieces, itu langsung harganya sekian. Tapi kalau di harga bertingkat, kalau belum 12, dia belum turun harganya. Oke, nah, kemudian disimpan. Ini untuk stok awalnya. Kalau memang ada stoknya diisikan boleh. Kalau nggak ada di nol kan nggak apa-apa, tapi minus. Cuman kalau di sini tidak boleh minus dan stok awalnya 0, barangnya nggak bisa dijual. Nah, simpan. Kalau sudah ada barangnya error. Nah, seperti ini. Ini duplikat data, artinya barang sudah ada. Misalnya pakai kode lain. Nih, simpan ya. Kodenya 24. Kita copy dulu biar gampang. Kita mau edit lagi yang tadi ya. Nah, ini ultramid edit. Nah, tinggal disesuaikan mana yang mau diedit, simpan. Untuk menghapusnya sama, tinggal diklik, kemudian hapus. Kalau barangnya sudah pernah dijual atau sudah ada transaksi pembelian, master barang nggak bisa dihapus. Tapi kalau hanya ada stok, hanya stoknya aja, tapi belum pernah dijual atau belum pernah dibeli, itu masih bisa dihapus. Tadi untuk penambahan master barang. Nah, di sini ada mode simple. Kalau mode simple yang muncul itu hanya harga. Kalau mode yang advance, komplit mode ya. Di sini semua informasi barang ada. Sampai kategori, harga dan segalanya ada. Di sini juga bisa dicek misalnya anomali ya. Untuk mengecek apakah ada yang masuk anomali. Nah, ternyata banyak. Ada 687 anomali. Kenapa disebut anomali? Anomali di sini ada kelainan di masalah harga. Jadi seperti ini, beli 20.000, harga pokok 20.000, jualnya 20.000. Nggak ada keuntungan. Nah, ini dianggap aneh, dianggap anomali. Atau bisa seperti ini. Belinya 53.400. Harga pokoknya 51.000. Nah, ini aneh. Kok bisa dapat harga segini? Biasanya ini karena ada potongan harga. Nah, ini bisa juga untuk ngecek nanti
yang marginnya bisa diurutkan ya, margin 0, margin yang paling tinggi. Nah, seperti ini sepertinya nggak benar nih dengan harga segini. Oke, sementara itu, tambahan lagi. Jadi misalnya ada beberapa item mau diupdate, ini bisa pakai Mas Update juga. Nah, tapi hanya beberapa item. Jadi nggak sekaligus ya, nggak semua data yang bisa diubah ya, hanya data yang ada ini aja. Keterangannya di sini, misalnya satuannya mau diseragamkan, bal. Nah, jadi yang kita blok tadi nanti satuannya akan berubah jadi bal. Atau harga member. Nah, mau diaktifkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau sudah tinggal disimpan. Ini kita batalkan. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih.